Oke, halo, welcome coy. Selamat datang di channel Suka Nyetir. Masih belum bisa tracking, cuy, karena masih ada larangan mudik, masih ada larangan berpindah-pindah kota kan, masih ada penyekatan-penyekatan. Jadi, gue masih mau menyebarkan teknik, karena ini banyak banget yang request tentang bang gimana caranya pindahin mode Matic, tapi shiftingnya manual gitu. Jadi kita sendiri yang pindahin gitu. Terus habis itu ada lagi yang nanya, bang cara pindahin, bukan cara pindahin, bang, gue mau beli mobil, enakan Matic apa manual gitu. Mungkin karena mereka ngeliat gue mau manual enak gitu. Ya sebenarnya itu balik lagi tergantung diri lu sih gitu. Terus ada lagi yang nanya, bang lu ada sertifikasi khusus kah? Adakah sekolah teknik yang kayak lu gitu, teknik mengemudi apa segala macem? Apakah lu pernah lu pembalap atau lu apa? Enggak men, nggak ada, itu gue otodidak semua gitu. Jadi makanya ini gue mau bikin video ini minggu kemarin harusnya tayang gitu, cuma sampai minggu kemarin aja gue masih mikirin cuy, gue mau ngomongnya kayak gimana nih gitu kan, karena gue nggak mau terlalu panjang, nggak mau terlalu berbelit-belit, gue nggak mau menyalahpahamkan orang juga, orang jadi salah paham karena nonton video gua gitu. Karena gue maunya itu sebenarnya berfungsi dengan baik untuk kalian gitu, untuk viewer gue ya kan. Jadi menurut gue gini nih, gue jawab pertanyaan dulu yang, bang cara pindahin gimana sih Matic manual? Sebenarnya pindahin mah gampang, tinggal pindahin, cuma kalian harus kawin sama Maticnya, itu yang paling penting kan. Gimana cara lu kawin sama Maticnya? Ya lu mesti tahu ECU-nya kayak gimana, cara kerjanya. Jadi sebenarnya lebih tepat lagi adalah kawin sama ECU-nya, bukan sama Maticnya. Karena ECU yang mengatur semua perpindahan gigi gitu loh. ECU tuh kalau di mobil itu, kalau di manusia dia tuh kayak otak men gitu. Dia yang atur semuanya, konsumsi bahan bakar lu, dia yang atur apanya segala macam semua, dia yang atur gitu loh. Tapi elektronik semua juga, itu sensor, terus habis itu itu semua dia yang ngatur dah gitu. Jadi mobil kalau cuma pakai mesin doang sama transmisi gitu ya, nggak bisa, tapi nggak efisien gitu, karena nggak ada yang ngatur buka-bukaan segala macem, suplai udara, suplai BBM semua tuh nggak ada yang ngatur gitu loh. Ya udah, dia dengan setup pertama dari pabrik begitu, ya udah begitu aja gitu loh. Makanya mobil sekarang makin lama makin irit dibanding zaman dulu gitu. Nah terus terus si ECU ini kalau di Matic ngatur apa bang? Banyak gitu. Kalau kalian yang nggak sensitif mungkin cuma ngerasa oh iya Matic ngatur perpindahan gigi. Sebenarnya lebih dari itu men gitu loh. Yang diatur itu adalah karena dia tuh ada sensor gas gitu loh. Ada sensor gas, ada sensor RPM segala macam. Nah dia tuh menerima input data dari situ gitu loh, buat pindahin Maticnya gitu loh, buat pindahin transmisinya. Terus gue disclaimer dulu ya cuy, gue bukan teknisi, gue bukan mekanik ya. Jadi ini menurut pengalaman pribadi gue nyetir aja gitu loh, karena gue cukup lama hidup di jalan gitu. Terus tadi gue mau ngomong apa ya? Oh iya, si ECU tuh banyak sekali ngatur dan dia terima input semua dari situ. Dari dia terima input dari kecepatan roda, dia terima input dari injekan kaki lu ke gas. Makanya banyak yang bilang Matic lebih boros daripada manual. Ada yang bilang lagi, bang, kok Nissan March boros ya? Gitu. Begitu gue bawa ternyata ada yang komen lagi, oh iya bang kok bisa nggak boros sih bang, kok lu bisa segitu gitu. Ada lagi yang komen orang lain gitu, macam-macam. Sebenarnya balik lagi tergantung injekan kaki kita, karena si pedal gas itu berpengaruh sekali sama cara kerja si ECU men. Udah berpengaruh ke cara kerja ECU, dia ngatur Maticnya kayak gimana, habis itu dia atur suplai bahan bakar juga gitu. Jadi kalau kaki lu salah, misalnya kaki lu selalu pakai injekan gas yang nggak efisien lah cara injekan gas. Nanti kapan-kapan gue bikin tuh video, makanya supaya itu bensin bisa irit. Itu nanti itu masuk dalam salah satu kurikulum gue. Jadi mau macet, mau jalanan apa segala macam, kakinya tetap aja begitu gitu. Kakinya tuh kaki racing gitu ya sebutannya ya. Gue sebutnya kaki racing ya. Ya boros lah coy gitu. Karena mobil jalan sepelan apapun, semprotan bahan bakar, kebutuhan bahan bakar sama suplai udara segala macam semuanya tuh
mintanya racing mulu gitu loh. Ya iyalah, jadi boros gitu bahan bakarnya ya kan. Oke. Terus habis itu, nah ini gue udah siapin nih kamera nih. Ini kamera 1, nanti kita jalan. Ini kamera 2. Nanti kita jalan, tapi sekarang jangan jalan dulu. Gue mau jelasin dulu satu-satu gitu. Karena aduh, maaf pleset. Karena tidak semudah itu shifting manual dengan matic gitu loh. Jadi mungkin ini jarang diajarin, gue nggak tahu pernah diajarin apa enggak di sekolah-sekolah mengemudi, karena jujur gue juga nggak sekolah mengemudi, gue otodidak gitu. Selama perjalanan gue pakai matic, karena dulu gue pakai manual terus men. Selama gue perjalanan pakai matic, oh ternyata begini. Jadi ada yang nanya juga perbedaan matic sama manual kan. Kalau gue lebih jawab ke pertanyaan ini mungkin ya, bang susahan matic apa manual? Pasti kalian kaget kalau gue bilang susahan matic. Karena menurut gue lebih susah matic daripada manual gitu. Karena matic ya itu gue bilang balik lagi, kita harus kawin sama ECU-nya supaya kita, kalau kita mau dapat potensi yang seperti manual. Emang bisa bang matic secepat manual? Bisa mendekati gitu, tapi bukan berarti bener-bener bisa. Kalau lu ketemu orang yang jago banget bawa manual, itu ngap-ngapan pasti mobil matic ngejarnya, karena matic itu loose powernya banyak sekali. Dari mesin kan ke ECU gitu loh. ECU baca tuh putaran mesin segala macem, ke transmisi baca. Jadi setiap transmisi mau pindah gigi supaya dia dapat yang lebih powerful gitu loh. Mau yang performance-nya seperti manual, jadi harus tungguin si ECU-nya dulu men gitu loh. Nah ECU-nya nunggu apa? ECU-nya nunggu kaki lu men. Dan itu butuh jeda men. Dari kaki lu kayak gimana dia baca RPM juga, dia baca kecepatan roda juga. Baru tuh si ECU-nya tuh, oh berarti harus di gigi segini. Matic itu pindah tuh. Jadi makanya loss power di matic itu banyak sekali gitu loh. Makanya diciptakanlah dual clutch, gitu. Jadi supaya mengurangi tingkat loss powernya gitu. Karena dia punya 2 kopling gitu loh. Karena dia punya 2 kopling, yang satu gigi ganjil, satu gigi genap gitu loh. Jadi kalau turun dari 4 mau turun ke 3, si ECU-nya tuh udah istilahnya udah buka kopling, dia pindah gigi tuh kopling yang satu udah sedia men gitu. Jadi makanya dia perpindahannya lebih cepat gitu. Ya kita itu bahas itu sedikit aja. Jadi menurut gua itu, jadi ya kita harus kawin dulu sama ECU-nya gitu. Karena bukan masalah cuma performance doang loh, bukan masalah kita lagi kenceng-kencengan ngelawan manual loh. Karena kita juga terkadang butuh power yang lebih untuk jalan-jalanan yang rada ekstrim gitu, tanjakan-tanjakan. Kalau kita mau overtake truk gitu misalnya di jalanan 2 jalur gitu loh, jalanan luar kota lah itu sebutannya, itu nggak mudah gitu loh. Itu yang bikin kalian pasti bingung dan mempertanyakan ini gitu. Jadi oke, gue jelasin dulu nih ya. Jadi ini transmisi matic. Ini maticnya matic 4 speed ya, matic 4 speed. Jadi kalau di matic 4 speed, ntar gue kasih gambarnya nih. Kalau di matic 4 speed itu ada yang kayak gini, PRND 21. Di sini overdrive, ya kan. Ada lagi yang seperti Toyota yang zigzag gitu loh. Ada 3, 2, 1, jadi juga ada sampai 1 gitu. Terus ada lagi yang seperti CVT, ada yang dipindahin ke mode M gitu. Ada lagi mobil 4 speed konvensional yang apa namanya, 4 speed konvensional yang 5 speed, 5 speed konvensional berarti sebutannya. Ada yang 5 speed konvensional itu cuma sampai D, terus habis itu ke M1 dia bisa pindah sampai 5 kali plus minusnya gitu. Ada yang pakai plus minus, ada yang enggak. Terus ada yang pakai triptonic, ada yang enggak. Sebenarnya bedanya apa sih bang gitu loh. Jadi gue mau jelasin gini dulu men, itu sebenarnya tergantung desain. Jadi kalau triptonic lebih kenceng, enggak men. Kalau mobil yang ada min plusnya lebih kenceng, kagak men. Sama aja sebenarnya, semua namanya matic ya matic gitu. Semua pakai kopling, tapi ya kalau CVT ya sebutannya koplingnya tuh kopling yang entah dia sebutnya apa, tapi intinya kerjanya fungsinya seperti kopling juga. Mau 4 speed konvensional, 5 speed konvensional, mau CVT, mau dual clutch transmission, mau yang ada seperti apa zaman dulu tuh ada siapa ya, Mercy atau apa, 7G Tronic atau apapun lah itu sebutannya. Inti kerjanya sebenarnya sama, cuma gimana cara ECU-nya ngatur supaya lebih efisien dan segala macem gitu. Nah, jadi terus gimana dong bang?
mobil gue kan beda sama lu. Gue punya transmisinya zigzag, lu enggak. Lu ada overdrive, gue nggak ada. Lu ada gigi satu, gue nggak ada. Di Alia kan kemarin, Agia. Bang. Sebenarnya itu fungsinya driver, men. Jadi driver itu menyesuaikan kondisi mobil, menyesuaikan cara kerja mobil, sesuai yang tetap untuk memenuhi kebutuhan dia. Tapi gimana cara kerjanya, kalian yang harus sesuaiin, karena kalian yang drivernya gitu loh. Jadi kalau kita ngomong yang model begini ya, jadi kita langsung mulai nih tentang transmisi matic. Kita ngomong 4-speed dulu ya, gimana cara pindahinnya sih bang gitu loh. Kayak gini. Jadi ini kamera ntar kita pakai buat jalan. Jadi ini dia nih, ini gigi P. P itu ya udah, lu tanpa tuas rem tangan lu pun ya, mobil lu nggak bakal bisa didorong men. Ini ngelok men, gak bakal nih. Gue mau begini juga, dia kagak bakal jalan gitu, karena dia ngelok gitu. Terus habis itu, ini fungsinya apa bang? Nah ini tuh kalau di Honda Jazz atau di Honda ini tuh bolong gitu. Di Toyota juga bolong apa enggak ya, Toyota atau ada ya. Pokoknya ini fungsinya adalah begitu lu udah gigi P, ya kan ini kan ngelok nih, tapi kan lu mau netral sebenarnya, karena lu kemungkinan parkir paralel atau apapun gitu yang memang mobilnya harus didorong gitu ya. Fungsinya apa ya itu? Jadi kalau lu udah cabut kunci nih ya, gue matiin mati ya. Nih gue cabut kuncinya ya kan. Habis itu lu mau pindahin, dia nggak bakal bisa men. Lu harus injek rem ya kan. Habis itu lu pencet ini. Habis itu lu pencetin itu, dia baru bisa. Terus pindah. Tuh, aduh, maaf. Kencangan. Terus pindah tuh. Dia bisa pindah gitu baru. Kalau enggak bakal bisa, men. Gitu. Jadi kira-kira begitu gitu. Ntar gue nyalain dulu. Oke, terus ini protektor fungsinya apa, Bang? Fungsinya adalah ya setelah lu injek rem. Kalau anak kecil kan tuh suka yang papa gendong gitu kan. Nah, ini tuh kedepak kan nih. Kedepak kan nggak lucu banget, men. Lu dari gigi N gitu ya, tiba-tiba lu mundur gitu loh kan. Itu konyol banget begitu kan. Jadi dikasihlah protektor ini. Jadi protektor ini fungsinya adalah untuk mobil-mobil untuk melindungi gitu loh. Fungsinya untuk melindungi. Jadi begitu lu pencet P, lu ke R lu harus pencet gitu. KN sih lu nggak usah pencet, tapi nggak tahu ada yang harus pencet ada yang enggak gitu. Terus habis itu lu masuk ke D, ini nggak usah pencet men. Tapi kalau dari N lu mau ke R, ini tuh harus pencet. Kalau enggak lu nggak bisa geser tuh. Tuh, lu mesti pencet gitu. Begitu lu masukin lagi ke N, tuh dia otomatis nendang men. Itu. Terus habis itu masuk ke D 2, terus ke satunya. Nah ini ke satunya lu pencet lagi gitu. Jadi fungsi si protektor ini adalah untuk shifting yang giginya tuh ekstrim gitu. Dari P mau mundur gitu, dari netral mau mundur gitu loh. Terus habis itu dari 2 mau 1 tuh termasuk ekstrim karena 1 itu adalah gigi yang sangat low. 1 itu adalah gigi yang sangat low gitu. Jadi dia butuh protektor gitu. Supaya makanya kan kalau lu di mobil manual tuh biasanya tanjakan gitu ya. Gigi 2, lu mau turun ke gigi 1 pasti kasar nih. Ya udah di 2 aja deh. Tapi lemot gitu kan. Nah, galau kan tuh kan biasanya. Sebenarnya itu pakai teknik yang biasa gue pakai. Kayak kemarin kalau nonton Kalia gue, kalau yang belum nonton Kalia manual, itu caranya adalah ya di blipping gitu loh. Supaya percepatannya langsung sama, supaya kalau lo ngoper tuh kagak tek gitu. Apa ya sebutannya, engine brake kah, nyungsep kah, apalah itu sebutannya, gue nggak ngerti itu bahasa dunia balap lah. Yang gue tahu cuma itu aja. Pokoknya ya ada hentakan jadinya gitu loh. Itu kan kasar dan bisa rusak juga gitu loh. Jadi makanya dia dikasih protektor men gitu. Terus gimana nanti kalau mau jalan, makanya kita jalan, gue kasih lihat, gue juga kasih contoh di tanjakan nanti ya. Oke, terus habis itu ini apa bang? Kalau giginya dari D 2 1 kagak ada gigi 3-nya. Kalau di Toyota kayak Avanza dan segala macem kok ada gitu ya kan. Jadi gigi 3-nya adalah ini yang kalau orang bilang overdrive ini sebutannya, ada yang ngomong itu mode sport. Sebenarnya itu bukan mode sport, itu gigi 3 gitu loh. Itu gigi 3. Jadi terus
kalau gigi 3 kok bisa turun ke 2 ke 1, ya itu cara kerja matic memang begitu. Jadi kalau misalnya lu main di D ini itu 4 gigi men. Dia gigi 4, atau di matic tuh di itu tuh 5 gigi. Di transmisi 5 speed konvensional, di CVT yang sebenarnya giginya tidak terbatas gitu kan. Itu semua adalah gigi tertinggi gitu. D itu adalah gigi, bukan gigi tertinggi sih. D itu adalah mungkin maksud gua mode ekonya gitu, mode ekonya. Jadi dia akan menyesuaikan. Nah, di sini nih. Ini poinnya nih. Si ECU itu akan berusaha untuk selalu memberikan eco mode gitu loh. Akan selalu berusaha memberikan eco mode untuk keefisiensian bahan bakar lo gitu. Jadi kalau lu dari stop begini, dari posisi nggak jalan begini, D itu akan mengatur gigi, dia akan atur tuh naiknya 1, 2, 3, 4. Kalau sampai 4 speed, sampai 5 speed, 5. CVT sampai 6 speed, sampai 7 speed, 6, 7. Dia akan atur kayak gitu, dia akan berusaha menggunakan gigi yang paling tinggi supaya konsumsi bahan bakarnya seirit mungkin gitu loh. Itu fungsinya gigi D gitu. Jadi kalau kalian yang ngebut pakai gigi D, itu bisa nggak? Bisa gitu. Karena si ECU juga punya optional buat baca sensor kaki lo, sensor gas. Dia punya optional buat baca RPM gitu. Jadi begitu kalian begitu si ECU baca gitu, oh kalian injek gas dalam, oh kalian RPM-nya minta naik gitu. Nah, dia akan shifting tuh gitu. Itu yang bikin matic tuh lemot gitu. Itu yang bikin matic lose power di situ gitu. Karena dia harus mau pindah maticnya itu harus nunggu dulu, kaki lu harus nunggu RPM dulu, dapat data baru dia oper gigi. Itu kenapa kenapa matic tuh yang dibilang boros kalau kaki lu racing gitu, kalau kaki lu always racing gitu. Karena si ECU akan bacanya begitu terus, main dia nggak mau tahu, pokoknya dia baca begitu terus gitu. Nah, terus kalau misalnya gue pindahin ke gigi overdrive bang, gue pindahin ke gigi 3. Ntar gue nyalain dulu kamera ini. Nah oke, gue udah nyalain kameranya nih. Nah ya kan udah nyala dah. Jadi terus ada yang nanya, terus bang kalau gue pindahin ke overdrive gitu bang, gue pindahin ke gigi 3, apakah akan selalu gigi 3? Nah itu cara kerjanya matic men, beda. Tidak seperti manual. Kalau di manual lu masukin gigi 2 dia akan selalu di 2, lu masukin gigi 1 dia akan selalu di 1, lu masukin gigi 3 dia akan selalu di 3. Kalau lu nggak shifting ya dia nggak ngoper gitu. Itu kalau di manual gitu. Sedangkan di matic beda. Kalau lu kasih di gigi 3, kasih gigi ini kan N, gue nyalain overdrive ya kan, gue masukin di D, ini kan berarti gigi 3. Startnya akan tetap dia pakai dari gigi 1 men. Start akan tetap gigi 1, gigi 2, tapi dia limitnya di 3 gitu. Dia nggak akan pindah ke 4 gitu. Dia nggak akan pindah ke 4 sampai lu matiin overdrive-nya atau sampai mencapai red line. Ya, kalau di beberapa mobil yang apa namanya? Pakai mode pengamannya gitu, makanya setiap mobil tuh beda-beda men. Kalau mobil yang pakai mode pengamannya begitu, punya batas di red line, habis itu dia harus oper, protektor ECU-nya tuh minta harus ngoper gitu, karena demi melindungi mesinnya, atau demi melindungi maticnya supaya nggak panas, dia akan oper gitu. Sedangkan di sini nggak men, di mobil ini nggak, di mobil ini kalau lu akan 3 terus ya, 3 terus di 2 dia akan limit 2-nya akan di 2 terus, dia nggak akan ngoper ke 3 sampai deng sampai fuel cut pun dia nggak akan oper gitu loh. Tapi begitu lu dari 2 udah deng lu turunin ke 1, atau dari 3 lu udah fuel cut gitu ya, deng kalau di mobil ini ya, deng udah sampai segitu, lu turunin ke 2, apakah dia akan ngoper ke 2? Enggak. Karena dia punya protektor. Jadi makanya tiap mobil macam-macam. Gua nggak tahu di mobil lo ada apa enggak. Tapi yang ini sebaiknya jangan dicoba. Ya, oke. Terus jadi kalau overdrive lu nyala, ya dia akan tetap tuh, dia akan start dari 1, 2, 3 gitu. Overdrive nyala ya 3 gitu. Kalau lu matiin overdrive 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kalau lu pindahin kedua 1, 2, dia nggak akan naik ke 3 gitu. Jadi macem-macem men gitu. Dia nggak akan naik ke overdrive, dia nggak akan naik ke gigi D gitu, dia nggak akan naik. Jadi manualnya di mobil matic itu beda gitu. Cuma ngasih patokan buat di limit teratasnya aja, di berapa gitu loh. Terus
gimana bang kalau gue mau pakai gigi 1 dari gigi 2 tanjakan? Nah ini yang paling penting. Ini sekarang kita akan langsung tes jalan, sekalian gue kasih tahu fungsi koplingnya tuh kerjanya kayak gimana sih. Yang gue bilang, karena bukan cuma mengatur matic, karena dia harus mengatur kopling kan, gitu. Gimana sih cara ngatur koplingnya dia, ntar gue kasih tahu. Nanti kalian akan harus perhatikan RPM-nya ya. Oke? Oke, halo men. Kita mulai praktekkan di jalan nih ya. Kayak gimana? Ini gue sekarang posisi giginya di D, masih di D. Semua kamera sih nyala sih, harusnya mudah-mudahan nyala ya. Berjalan nih soalnya. Oke. Jadi kalau lihat deh di RPM, begitu gue jalan, tuh drop kan, turun kan RPM-nya, itu berarti dia oper gigi. Gitu. Kalau gue lepas gas, ini gue lepas gas doang nih. Tuh, dia akan turun langsung RPM-nya. Itu artinya dia koplingnya gimana nih? Kalau di manual tuh diinjak gitu. Nah dia ini otomatis turun sendiri nih. Kita nggak berasa nih. Kalau di Nissan March, di Nissan tuh terlalu halus transmisinya nih. Dia akan ngoper nih. Tuh, dia akan ngoper. Ini kayaknya ini masih di 3 deh. Tuh iya, ini masih di 3 kan. Karena gua habis remap ecu, jadi dia ke D-nya tuh agak flat gitu. Agak flat, jadi lamaan tuh dia ngopernya. Oke, nah ini kayak sekarang gue masukin ke 2 nih ya bro. Tuh, ini gue masukin ke 2. Di sini kelihatan sih harusnya. Ini gue masukin ke 2. Suka ada yang ngaco bos. Biasa aja. Gue masukin 1 deh. Tuh, gue masukin ke 1 ya. Ini gue gas. Dia nggak akan ngoper. Gue masukin kedua. Mau gua gas gimana pun dia nggak akan ngoper. Tuh. Dia nggak akan ngoper ke gigi 3 overdrive, dia nggak akan ngoper karena gua udah masukin di 2 gitu. Jadi limitnya sampai di 2 aja. Nah, mobil matic tuh seperti itu gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau dari gigi 2 gua mau ke 1 kayak gimana? Ini sekarang kecepatan di 40. Kalau di kecepatan di 40, karena ini kan mobil sekarang shiftingnya gigi 1 maksimal di 70 gitu kan. Kalau mobil kalian normal-normal pasti di 50-an gigi satunya shifting. Kalau mau mentokin ya, gigi 1 mentok tuh di 50, 40 sampai 50 biasanya gitu. Jadi kalau gue mau shifting, nah di sini nih di kecepatan 20 gue bisa shifting tanpa ada sentakan. Dan ini tuh gigi satunya termasuk halus loh, gak endut-endutan. Nah ini kelebihan mobil matic men. Masukin 2 tuh. Manualnya kayak gitu aja men caranya. Kelihatan kan ini? Iya sih harusnya kelihatan. Oke, kayak gitu aja. Nah abis ini kita coba ditanjakan ya. Ini kayak gini tuh, makanya gue bilang kita mesti kawin sama ecunya, karena begitu gue lepas gas gue nggak ngerem nih ya. Tuh dia akan turun men. Drop RPM dia kayak injek kopling tuh ya kan. Gue nggak nginjek rem loh itu, dia RPM nya turun sendiri. Begitu juga dengan kita injek rem, biasanya dia akan turun gitu. Jadi kita harus tahu ecunya tuh kerjanya kayak gimana sih, baru kita bisa pakai manualnya dengan potensial gitu loh, dengan maksimal gitu. Oke, sekarang gue masukin di overdrive nih. Overdrive gue nyalain. Gue masukin di gigi 3 ya. Berarti ya. Oke, sekarang stop dulu nih. Oke, jalan. Dia akan ngoper tetap. Dia start 1. Tuh dia masuk. Ini kayaknya gigi 3 udah. Tadi 2-nya gue nggak ngeliat, setirnya lagi muter. Gitu. Gue masukin. Bisa masuk ke 4.
Enggak men, dia empatnya jauh banget. Gara-gara gue remap ecu. Harusnya tadi tuh dia udah ngoper, tapi ini kayaknya di 2,5-nya kayak dia lebih late lah ngopernya gitu. Jadi gue nggak dapat kesempatan buat ngoper ke, nungguin Matic-nya ngoper ke D karena nggak cukup jalanan. Ya kira-kira begitu. Nah sekarang kita coba masuk ke tanjakan ya cuy. Gitu. Jadi paling saran gue begini sih, kalau lo mau pakai mode manualnya gitu, berarti kan itu jalanan yang biasanya agak ekstrim, tanjakan luar kota, atau kalian memang lagi mau kenceng, mau cepet, mau buru-buru gitu ya, overdrive itu nyalain gitu. Jadi begitu overdrive lu nyala gitu ya, terus habis itu lu kan oper kedua gitu, lu jalan, begitu lu oper ke D itu nggak masuk ke 4, dia masuknya di 3 gitu. Gitu caranya men, cara manualnya ya gitu. Kalau enggak nanti begitu lu butuh tenaga, lu masukin di 2 kan, lu masukin di 2 gitu. Terus habis itu lu gas nih, lu gas, overdrive mati ya, masukin di D dengan tuh dia langsung ke 4 men, udah kayak gitu, ngerti gak? Jadi habis 2, 3, 4 langsung hilang kan momentum gitu. Jadi kalau kalian manual, overdrive-nya nyalain karena itu patenan di gigi 3-nya tuh ya kan. Terus habis itu masukin gigi 4, masukin gigi 4, masukin gigi 2. Kalau jalannya tajam kayak gini, masukin gigi 1. Ntar ada tanjakan lagi kalau nggak salah lebih itu. Oke, sekarang kita masuk ke sini nih, gedung parkir nih. Ya kan, ini nanjak nih, ya kan. Karena kalian udah lihat tanjakan, daripada kalian stay di D, habis itu kalian lemot, mending kalian masukin langsung ke 1. Tuh. Udah masukin 1, udah tinggal gas aja terus. Ini kalau lu masukin ke D nih, dia pasti shifting nih. Tapi kalau lu nggak masukin ke D, masukin di 1 nih, lu akan nanjak begini aja. Kalau lu mau butuh ya lu tinggal gas. Tuh. Terus habis itu lampu merah, ya lu rem, ya kan? Lu rem, masukin karena lu di 1, ya udah, lu gas aja langsung. Dia langsung jalan men, gak berat sama sekali. Tapi kalau kita di D, nih, ya kan? Terus kita gas. Di sininya nggak berat, tapi nanti begitu mau nanjak, tuh dia ada shifting tuh. Tuh dia shifting, dia turun gigi tuh kan, berat kan. Turun lagi ke 1, ya kan? Dia naik lagi RPM-nya, gitu loh. Jadi bingung gitu. Gitu sih saran gue men. Jadi kalau memang ketemunya di tanjakan, ya udah aja langsung overdrive. Langsung gigi 1 kalau tanjakan securam itu gitu. Kalau misalnya tanjakannya nggak curam ya lu stay di 2, atur-atur aja gitu. Permasalahannya adalah ecu itu permasalahan di situ. Ecu itu terima semuanya tuh dari sensor men. Terima semuanya dari sensor gas, dari sensor RPM. Dia nggak punya apa ya? Kalau kita manusia punya mata, dia nggak punya mata. Jadi dia nungguin kita. Nah itu yang kadang-kadang tuh bikin jadi lemot gitu. Bikin jadi kurang tenaga gitu. Gitu sih. Oke men, kira-kira segitu video dari saya, ya kan? Pokoknya yang penting kalian hafalin aja, kenalin dulu ecunya gimana. Ini gue nyalain AC gede sih dari tadi ya. Soalnya panas banget coy tuh, terik banget tuh. Parah men. Ini lagi terik banget. Gue takut kamera gue overheat gitu. Terus baterai gue juga udah mau habis tuh. Biasanya kalau panas tuh GoPro tuh, waduh, tuh baterainya cepet banget. Waduh, boros dah kayak lu punya Ferrari. Itu baterai kayak buat gerakin Ferrari coy. Ya kan? Pokoknya ikutin aja. Kalian cari dulu yang penting limitnya. Gigi 1 lu sampai berapa sih kecepatannya? Gigi 2 lu sampai berapa sih? Kalau mau gampang gitu, tinggal dari gigi 3, gigi 4, 3, 2 itu kalian tinggal kurangin 20 km lah, 20 km dari kalau nggak mau nyentak ya kurangin 30 km dari limitnya, baru kalian baru downshift gitu loh. Sedangkan di gigi 1-nya cari aja momentum terbaiknya gitu loh. Dengan kecepatan serendah mungkin, tapi nggak usah sampai berhenti gitu kan. Kalau lagi tiba-tiba merangkak nanjak gitu ya, nggak usah sampai berhenti gitu. Tinggal cari aja momentum yang pas. Yang penting jangan sampai nyentak, itu aja. Biasanya kalau gigi 1 mau aman sih di 10 atau di 10 km per jam atau 20 km per jam lu boleh shifting gitu. Di atas itu biasanya nyentak biasanya gitu ya. Udah sekian video dari saya. Ini kameranya udah mau habis baterainya, gue nggak bawa charger. Gue pikir cuma sebentar, ternyata gue tag-nya tadi banyak banget, banyak salah. Oke, sekian video dari saya. Semoga kalian terbantu. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain juga loncengnya. Oke, see you, bye. Instagram
follow ya. Bye.